Kita coba load saja. Oke, ini sudah aman, anteng, nggak tiba-tiba hilang seperti tadi. Oke, 32 ampere aman. Oke, kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi paket servis. Ini dengan orang yang sama, yaitu Pak Marsudi. Nah tapi dikirimnya itu nggak barengan. Oke, kita buka yang tanggalnya lebih mudah dulu. Ini yang dikirim tanggal 9 Juni. Oke, ini ngomong-ngomong sudah hampir 1 bulan ini. Oke, mari kita langsung buka isi paketnya ini apa. Oke. Oke, ternyata isi paketnya yaitu adalah power supply server juga. Ini power supply server merek XP dengan daya 12 volt 66 ampere dan 12 volt 2,5 ampere. Yang 2,5 ampere ini supply standby ya, SB. Oke. Oh, ini output max-nya bisa sampai 75 ampere. Oke, ini ada apa ya kok dikasih resistor? Mungkin ini untuk startingnya. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Kira-kira kondisinya tuh seperti apa? Oke, ini sudah saya siapkan colokannya. Kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kipas nyala. Kipasnya nyala ini, tapi lampu indikator ini nggak nyala. Lampu indikatornya nggak nyala. Ini kipas nyala ini. Kita coba cek tegangannya. Oke, ternyata nggak ada tegangan keluar. Kita coba cek untuk tegangan standby-nya. Oke, ini ada tegangan standby 3,1. Oke. Nah, ini tegangan standby-nya 12 volt sudah keluar. Dan 5 volt juga sudah keluar. Jadi sepertinya power supply ini untuk switching utamanya yang mengeluarkan tegangan 12 volt 75 ampere dia nggak nyala. Tapi untuk supply standby nya dia nyala. Oke, langsung aja kita bongkar kira-kira permasalahannya tuh ada di mana. Oke. Nah, oke. Jadi isi dari power supply-nya tuh seperti ini. Jadi isinya tuh sangat penuh sesak sekali. Bahkan kapasitornya tuh sampai ditidurkan di sini. Ini sepanjang ini kapasitornya. Oke. Dan ini brand dari Delta Electronic. Jadi ini merupakan power supply kelas bagus. Jadi bisa dilihat itu isinya sangat penuh sesak sekali.
ini sudah menggunakan microcontroller. Ini untuk IC PWM switchingnya, dan yang ini untuk sistem PFC nya. Oke, jadi kelihatannya memang rumit, bahkan memang sangat rumit, karena ini power supply build up, jadi dia itu sudah menggunakan microcontroller. Nah, cuma kerusakannya ini kemungkinan itu dikarenakan kesalahan cara switch on nya. Jadi untuk menjumper PS on nya itu mungkin yang salah, mungkin seperti itu. Oke, ini bisa dilihat untuk kipasnya aja, dia kipasnya menggunakan PWM ini bukan pakai kipas biasa. Jadi kalau misalkan kipas ini dicabut atau kipasnya ini dalam keadaan mati, power supply ini saya jamin gak akan nyala, karena sistem proteksinya tuh sudah sangat bagus. Oke, jadi power supply ini akan saya teliti dulu untuk sistem rangkaian, cara kerja, dan sistem PS on nya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke, akan saya pelajari dulu. Nah, oke guys, jadi kalau dari hasil analisa saya, sepertinya power supply ini itu dalam keadaan standby. Jadi untuk tegangan supply PWM, supply microcontroller itu normal, itu ada semua. Mulai dari tegangan yang 5 volt, 3 volt, sampai tegangan yang 12 volt yang arusnya kecil. Jadi untuk supply PWM-nya. Nah, di sini ada pad yang bertuliskan SB, OVP, dan S ground. Jadi kalau menurut rabaan saya, SB ini adalah tegangan standby. Jadi tegangan yang digunakan untuk starting power supply. Oke, nanti ini SB nya nih kita cek ada tegangan apa enggak. Biasanya tegangan SB atau standby itu 3,3 volt. Oke, kita langsung coba aja nyalakan power supply-nya. Oke, power supply-nya sudah nyala. Oke, ini kita cek untuk tegangan SB atau standby-nya. Oke, ini kita cek. Oke, ini 4 volt ini untuk tegangan supply PWM untuk kontrol ini. Dan untuk yang SB, nah ini kosong. Jadi untuk yang SB dia itu nggak ada tegangan. Nah, ini untuk yang OVP dia tegangannya keluar. Untuk yang OVP ini, over voltage protection. Jadi ketika tegangan di atas 12,2 maka power supply ini akan protect. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Ini OVP nya aktif. Nah, jadi akan saya coba suntikan tegangan 3,3 volt, karena microcontroller biasanya untuk standby dia itu 3,3 volt. Ini tegangan 3,1. Ini akan ini akan saya suntikkan tegangan 3,3 voltnya dari output sini ke standby. Oke, tegangan keluar 12,2 volt sama dengan volt OVP nya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, oke. Jadi tegangan keluar 12,2 volt. Nah, sepertinya di sini ini kan ada resistor untuk starting. Mungkin ini ya resistor untuk starting yang perlu dipasangkan, karena power supply ini nggak akan nyala kalau nggak terkoneksi ke bagian kontrolnya. Jadi resistor 1 kilo ohm ini digunakan untuk starting power supply ini.
mungkin ada jalur yang putus menuju ke jalur standby ini. Akhirnya power supply-nya nggak mau nyala. Setelah kita jumper tegangan 3,3 voltnya, akhirnya power supply sudah mau menyala setara dengan tegangan OVP. Jadi power supply sudah bekerja normal. Kalau misalkan bekerja masih di atas OVP, berarti masih ada trouble. Nah, seperti itu. Jadi ini akan saya jumper dulu, lalu nanti setelah nyala kita uji beban, kira-kira ada penurunan kinerja atau enggak. Seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi ini setelah saya pasang jumper. Jadi ini setelah saya urutkan dari tegangan 3,3 volt yang ada di sini, itu ternyata jalurnya nyampe ke sini. Jadi tinggal kita pasang jumper aja seperti ini. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Semoga aja sudah mau nyala normal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tegangan langsung keluar normal 12,2 volt. Oke, ini sudah sesuai dengan tegangan OVP nya. Oke, langsung aja ini kita packing dulu. Kita masukkan ke boxnya, lalu kita uji beban. Oke. Nah, oke guys, jadi ini sudah saya siapkan. Kali ini kita sudah persiapkan untuk pengujian power supply itu XP 1200 VA. Kita coba load. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kok langsung drop? Oke, padahal baru 12 ampere. Oke, sepertinya masih belum normal ini. Kita coba lagi. Oke, dia apa voltmeternya ya yang nggak normal ya. Terus suara kipasnya juga seperti naik turun gitu. Oke, kira-kira ini kenapa? Kita coba turunkan. Oke, tapi tegangan outputnya itu sepertinya rata. Tapi kok di sini kedip-kedip ya? Atau akan saya coba ambil voltmeter digital aja. Nah, oke guys, jadi ini bisa dilihat lampu indikator ini tuh berkedip-kedip, dan ternyata ini minta di jumper. Oke. Nah, oke. Jadi ini akan saya jumper dulu, karena setelah saya jumper itu lampu power ini nggak berkedip-kedip lagi, tapi sudah bisa nyala terus. Oke, akan saya coba jumper dulu. Nah, oke, jadi ini setelah saya jumper itu power supply lampu indikatornya ini sudah mau nyala terusan. Oke. Nah, kali ini kita coba load, apakah tegangannya akan hilang-hilang lagi seperti tadi. Kita coba load saja. Oke, ini sudah aman, anteng, nggak tiba-tiba hilang seperti tadi. Oke, 32 ampere aman. Oke, kita coba pakai beban yang lebih ekstrim. Kalau ini kemarin sampai 100 ampere ya. Terlalu tinggi kalau kita beban pakai besi ini. Tapi yang jelas ini meskipun sudah di beban rendah sekalipun ini
dia sudah aman. Tidak seperti tadi. Kalau tadi tegangannya kan langsung hilang. Kalau ini sudah aman. Oke, ini. Oke, aman. Oke, jadi demikian aja video servis pada kesempatan kali ini. Semoga video servis pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi untuk menganalisa power supply switching yang terbilang sangat rumit, ini sistemnya sangat rumit. Biarpun dia ukurannya hanya sekecil itu, tapi sistem yang ada di dalamnya itu sangat rumit. Beda dengan power supply yang kemarin 12 volt 200 ampere, biarpun dia itu besar, tapi sistemnya nggak terlalu rumit karena nggak pakai microcontroller. Sedangkan power supply ini sudah menggunakan sistem microcontroller. Oke, demikian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.